Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angelina Luisa Makin dan rekan saya. Denny Kaina Mirtirama. Melalui video ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Data Mining 2 dengan materi analisis klaster menggunakan algoritma K-means, dan di sini kami menggunakan data yaitu daftar program studi SNBT di Universitas Indonesia. Dan di sini kasusnya segmentasi program studi berdasarkan daya tampung tahun 2024 dan peminat di tahun 2023. Dengan tujuan ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kelompok program studi berdasarkan daya tampung dan jumlah peminat. Lalu yang kedua, membantu universitas melihat pola program studi yang paling populer atau kurang populer. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis perbandingan supply dan demand per prodi, dan yang keempat dapat memberi wawasan dalam mengatur kuota atau strategi pemasaran untuk program studi tertentu. Baik, langsung saja kita masuk ke perhitungan klaster menggunakan Python yaitu Google Colab. Baik, sintaks yang pertama yaitu from Google Colab import drive itu digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive dan memungkinkan kita untuk mengakses file yang disimpan di Google Drive langsung dari notebook Colab. Lalu yang kedua ada import NumPy SNP, ada import Pandas, Matplotlib, Seaborn. Itu digunakan untuk analisis dan visualisasi data, sedangkan yang K-means itu adalah algoritma clusteringnya. Warning itu untuk mengelola peringatan di Python, yang filter warning itu untuk mengabaikan peringatan yang muncul, dan inisialisasi Plotly itu untuk menyiapkan Plotly untuk visualisasi interaktif di notebook. Lalu sintaks yang selanjutnya ada file path. Sintaks ini digunakan untuk menyimpan path ke file dengan tipe CSV yang terletak di Google Drive. Lalu selanjutnya ada sintaks import pandas SPD itu, lalu kita membaca file CSV-nya dengan sintaks atau perintah df sama dengan pdread CSV, lalu kita menampilkan nama kolomnya dengan print nama kolom dan print df kolom. Sintaks ini digunakan untuk memuat data dari file CSV dan menampilkan nama kolomnya. Lalu selanjutnya ada df shape. Sintaks ini untuk mengembalikan tuple yang menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam data frame df dengan format jumlah baris dan jumlah kolom. Lalu ada df describe, itu digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik deskriptif dari kolom numerik dalam data frame seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Lalu ada df dtypes, itu untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom dalam data frame. Lalu sintaks yang berikutnya ada df is null.sum. Sintaks ini untuk menghitung dan mengembalikan jumlah nilai yang hilang atau nol untuk setiap kolom dalam data frame. Lalu ada sintaks import matplotlib pyplot SPLT. Ada juga import Seaborn. Lalu kita membuat scatter plot menggunakan perintah plt figure, SNS scatter plot, plt title, plt x label, plt y label, plt grid, dan plt show. Nah, sintaks ini itu digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara daya tampung tahun 2024 dan peminatnya di tahun 2023. Lalu selanjutnya ada perintah from sklearn preprocessing import standard scalar. Lalu kita mengambil kolom yang diperlukan, yaitu X sama dengan DF daya tampung 2024 dan peminat 2023. Lalu kita normalisasikan data dengan perintah scalar sama dengan standar scalar, X scalar sama dengan scalar fit transform. Nah, sintaks ini itu digunakan untuk menyiapkan dan menormalkan data dari kolom tertentu agar lebih cocok untuk analisis atau pemodelan. Lalu sintaks yang berikutnya ada from sklearn cluster import K-means. Lalu kita menentukan jumlah klasternya. Misalkan
klasternya 3, k-min sama dengan k-means. Lalu kita menambahkan kolom cluster ke data frame dengan perintah df cluster sama dengan k-means labels. Nah, perintah ini itu digunakan untuk mengelompokkan data menjadi cluster dan menyimpan informasi cluster dalam data frame. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dendi. Baik, terima kasih Maria atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil visualisasi hasil clustering kami. Ya, yang pertama sintaks PLT dot figure fixed size merupakan sintaks untuk memvisualkan hasil clustering dalam bentuk scatter plot yang menunjukkan segmentasi program berdasarkan daya tampung dan peminat. Untuk ukuran gambar memakai sintaks PLT yang tadi, plt.figure fixed size 10,6 untuk mengatur ukuran plot, dan untuk membuat scatter plot menggunakan sintaks SNS scatter plot dengan sumbu X sebagai daya tampung 2024 dan sumbu Y sebagai peminat 2023. Parameter untuk hue sama dengan kutip cluster, memberi warna berbeda untuk setiap cluster. Palet Viridis untuk menentukan palet warna yang digunakan. Style sama dengan cluster untuk menambahkan variasi bentuk untuk titik berdasarkan cluster. Kemudian yang selanjutnya untuk menghitung rata-rata daya tampung dan peminat untuk setiap cluster. Untuk ini eh, sintaksnya digunakan dalam menganalisis dan menampilkan rata-rata daya tampung dan peminat berdasarkan cluster yang telah dibuat. Kelompokan data yaitu menggunakan sintaks df group by cluster untuk mengelompokkan data dalam data frame df berdasarkan kolom cluster. Pilih kolom untuk buka kurung kurawal daya tampung 2024, peminat 2023, tutup kurung. Itu untuk memilih kolom yang ingin dianalisis daya tampung dan peminat. Untuk menghitung rata-rata menggunakan mean untuk setiap kolom yang dipilih dalam setiap cluster. Untuk menyimpan hasil rata-rata disimpan dalam variabel cluster analysis, cluster underscore analysis. Untuk menampilkan hasil menggunakan print buka kurung cluster underscore analysis tutup kurung untuk mencetak hasil rata-rata daya tampung dan peminat untuk setiap cluster. Kemudian untuk sintaks import mat matplotlib.pyplot ASPLT digunakan dalam memvisualisasikan perbandingan rata-rata daya tampung dan peminat untuk setiap cluster dalam bentuk bar chart. Untuk plot bar chart sendiri menggunakan sintaks cluster underscore analysis dot plot untuk membuat bar chart dari data rata-rata yang disimpan dalam cluster analisis. Untuk judul dan labelnya menggunakan plt.title untuk menambahkan judulnya, sedangkan plt.xlabel dan plt.ylabel untuk memberikan label pada sumbu X dan Y. Untuk rotasi label sumbu X menggunakan sintaks plt.xtick untuk legenda plt.legend. Selanjutnya untuk tampilkan plot menggunakan sintaks plt.show untuk menampilkan bar chart yang telah dibuat. Selanjutnya sintaks selanjutnya yaitu from sklearn.cluster import k-means. Sintaks ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dengan
memvisualisasikan hubungan antara jumlah klaster dan nilai inersia, di mana titik elbow menunjukkan jumlah klaster terbaik. Selanjutnya, selanjutnya yaitu sintaks from sklearn dot matrix import silhouettes underscore score merupakan sintaks yang digunakan untuk mengukur seberapa baiknya klaster yang dapat terbentuk dengan nilai silhouette score, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan klaster yang lebih baik. Sementara import silhouette score sendiri yaitu digunakan untuk mengimpor silhouette underscore score dari pustaka Scikit Learn. Untuk evaluasi silhouette score, dalam loop untuk n in range, jumlah klaster diuji dari 2 hingga 6. K-means buka kurung n underscore cluster sama dengan n, random underscore state sama dengan 42, tutup kurung, dot fit, buka kurung, dan tutup kurung, untuk menerapkan K-means dengan jumlah klaster saat ini. Untuk menghitung nilai siluet score, menggunakan siluet underscore score, buka kurung, titik-titik, tutup kurung. Untuk menampilkan siluet score, menggunakan print, buka kurung, titik-titik, tutup kurung. Dengan untuk menampilkan setiap jumlah klaster yang diuji dengan format 3 angka desimal. Selanjutnya, sintaks selanjutnya merupakan sintaks yang digunakan dalam pengidentifikasian dan menampilkan program studi yang jaraknya dari sentroid cluster lebih besar dari ambang batas yang ditentukan, yang menandakan bahwa mereka mungkin adalah outlier. Untuk hitung sentroid menggunakan sintaks df.group by, buka kurung, petik cluster, tutup kurung, buka kurung, daya tampung 2024, peminat 2023, tutup kurung, mean, buka kurung, tutup kurung. Untuk menghitung titik pusat sentroid untuk setiap klaster berdasarkan rata-rata nilai daya tampung dan peminat. Kalau untuk menghitung jarak dari sentroid, menggunakan sintaks df.apply, buka kurung, tutup kurung, untuk menambahkan kolom baru ke data frame df yang berisi jarak setiap prodi dari sentroid clusternya. Kemudian menggunakan sintaks np.lineal g.norm digunakan untuk menghitung jarak Euclidean antara titik program studi dan sentroid. Untuk menentukan outlier, menggunakan sintaks df, buka kurung, petik jarak dari sentroid, tutup kurung, dot quantile, buka kurung 0,0,95, tutup kurung, untuk menetapkan ambang batas threshold pada kuantil 95% dari jarak, yang artinya hanya program studi yang jaraknya lebih besar dari nilai ini yang dianggap outlier. Untuk outlier sendiri, menggunakan sintaks df, buka kurung kembali, dalam petik jarak dari sentroid, tutup kurung, tanda lebih besar dari threshold, untuk menyaring program studi yang dianggap outlier. Untuk menampilkan outlier sendiri, menggunakan sintaks print outliers untuk mencetak program studi yang dianggap outlier. Untuk selanjutnya, eh, sintaks selanjutnya adalah sintaks yang digunakan untuk menghitung dan menampilkan korelasi antara daya tampung dan peminat dalam bentuk heat map yang membantu dalam memahami hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk menghitung korelasi menggunakan sintaks df, buka kurung daya tampung 2024, peminat 2023, tutup kurung, dot core, buka kurung, tutup kurung, untuk menghitung matriks korelasi antara kolom daya tampung dan peminat dalam data frame df. Sedangkan seperti sebelumnya, menggunakan print, buka kurung, titik-titik, titik, tutup kurung, untuk menampilkan hasil korelasi. Untuk visualisasi korelasinya, menggunakan plt.figure,
untuk mengatur ukuran gambar untuk heatmap-nya, dan sns.heatmap untuk membuat heatmap dari matriks korelasi dengan unknown sama dengan true untuk menampilkan nilai korelasi di setiap sel, dan cmap sama dengan Pullworm untuk menentukan palet warna. PLT title untuk menambahkan judul pada heatmap. Untuk menampilkan heatmap sendiri menggunakan plt.show sehingga dapat menampilkan visualisasi yang telah dibuat. Untuk sintaks selanjutnya adalah sintaks rekomendasi sederhana berdasarkan klaster. Ini sintaksnya digunakan dalam memberikan rekomendasi strategis berdasarkan karakteristik masing-masing klaster dalam analisis data. Melalui iterasi melalui klaster menggunakan klaster row in cluster underscore analysis dot iterows, buka kurung tutup kurung, untuk mengulangi setiap klaster yang telah dianalisis. Rekomendasi untuk setiap klaster: jika klaster 0 mencetak rekomendasi untuk meningkatkan promosi karena daya tampung dan peminat rendah. Jika klaster 1 mencetak rekomendasi untuk menambah kuota karena program tersebut populer. Jika klaster 2 mencetak rekomendasi untuk mempertahankan daya tampung karena program cukup diminati. Untuk sintaks selanjutnya, menghitung rasio minat terhadap daya tampung. Sintaks ini digunakan dalam mengidentifikasi prodi yang memiliki peminat paling banyak relatif terhadap daya tampung yang tersedia. Untuk sintaks rasio underscore peminat underscore daya peminat tampung itu ditambahkan ke data frame DF yang merupakan hasil pembagian antara jumlah peminat 2023 dan daya tampung 2024 digunakan untuk menghitung rasio. Sedangkan untuk sintaks IDX max untuk menemukan indeks dari rasio tertinggi, dan sintaks df.log untuk mendapatkan baris program studi dengan rasio tersebut. Sehingga kita dapat menemukan program studi paling populer. Untuk menampilkan hasilnya, eh, kita menggunakan mencetak informasi ya tentang program studi yang paling populer, termasuk nama, daya tampung, jumlah peminat, dan rasio peminat terhadap daya tampung. Sintaks selanjutnya yaitu sintaks yang digunakan untuk mengidentifikasi program studi yang memiliki peminat paling sedikit relatif terhadap daya tampung yang tersedia. Menggunakan sintaks dflog kembali untuk eh, menemukan program studi dengan rasio terendah, menggunakan IDXmin untuk mendapatkan indeks rasio terendah, dan dflog untuk mengambil baris program studi dengan rasio tersebut. Untuk menampilkan hasilnya seperti biasa, kita mencetak informasi tentang program studi yang kurang diminati, termasuk nama, daya tampung, jumlah peminat, dan rasio peminat terhadap daya tampung. Untuk sintaks eh, yang untuk sintaks yang terakhir, untuk sintaks yang terakhir yaitu pyplot SPLT, yaitu sintaks ini digunakan untuk menampilkan rasio peminat terhadap daya tampung untuk setiap program STEM, sehingga dapat memudahkan perbandingan antara program. Untuk rotasi label sumbu X, yaitu menggunakan sintaks plt.xtix dengan dalam kurung rotation sama dengan 90 untuk memutar label di sumbu X agar lebih mudah dibaca. Untuk judul dan label, eh, kita tambahkan agar untuk menambahkan judul plot dan label untuk sumbu X dan Y. Untuk pengaturan layout, menggunakan sintaks plt.type underscore layout, tutup kurung, memastikan elemen plot tidak tumpang tindih. Untuk menampilkan plot, seperti tadi, kami menggunakan sintaks plt.show, tutup kurung,
sehingga kami dapat menampilkan visualisasi yang telah dibuat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada saudari Maria. Terima kasih, Dendi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.